Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mariati, NPM 191-20074. Saya dari kelas 5M dari mata kuliah pembelajaran videografis, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Lestari dari Universitas PGRI Semarang. Kakak juga dari Universitas PGRI Semarang dari prodi PGSD. Di sini adik-adik, Kak Ida mau membahas tentang mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang sebuah sejarah di negara Indonesia kita, yaitu sebuah monumen atau museum lubang buaya yang berada di ibu kota Jakarta, yang tepatnya pada daerah Cipayung, Jakarta Timur, yang dekatnya Platnas atau dekatnya buat badminton itu. Kenapa Kak Ida mengambil pembelajaran IPS? Karena topik ini termasuk dalam materi pembelajaran IPS di SD maupun SMP, SMA, dan SMK. Yaitu pada materi G30 PKI yang selalu diingat oleh masyarakat Indonesia, yaitu pembantaian atau pengkhianatan dengan terbunuhnya 7 pahlawan revolusi kita. Mesti kalian udah tahu ya, karena juga ada di internet juga banyak. Sekarang saya akan menjelaskan, Kak Ida akan menjelaskan tentang sedikit pengertian dari G30 PKI. G30 PKI sendiri yaitu Gerakan September atau disebut G30S, adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober pada tahun 1965, ketika 7 perwira tertinggi militer di Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta, yang dimana dalam satu lubang ada 6 jenderal dan satu perwira yang terbunuh oleh pengawal istana yang tersebut, yaitu Cakrawirawa. Yaitulah sedikit gambaran dari atau penjelasan dari saya tentang Museum Lubang Buaya. Kak Ida akan bertanya kepada teman kakak, yaitu Kak Tari. Oke, Kak Tari, tahu tentangkah Museum Lubang Buaya atau Monumen Pancasila? Tahu Kak? Museum Lubang Buaya yaitu sebuah tempat atau peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat. Yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu di mana tempat pembantaian atau tempat di mana 6 jenderal dan 1 perwira yang dibunuh dan dimasukkan di dalam suatu lubang yang dinamakan Lubang Buaya. Nah, kalau Monumen Pancasila itu merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati kematian 7 pahlawan revolusi. Baiknya, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pahlawan revolusi yang dibunuh. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa nama-nama pahlawan revolusi yang dibunuh oleh Cakrawirawa. Oke, Kak Tari, makasih. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan yang siapa yang dibunuh oleh Cakrawirawa. Yang dibunuh oleh Cakrawirawa adalah 6 jenderal dan 1 perwira, dan juga termasuk anak dari Jenderal Nasution, yaitu anak sulungnya. Yaitu yang pertama Ahmad Yani, atau kita sebut Legend TNI Ahmad Yani, Majen TNI Raden Suprapto, Majen TNI Mas Tirto Darmono Hardono, Majen TNI Siswondo Parman, Majen TNI Donalon Islam Panjaitan, atau kita
kita sering disebut yaitu Pak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswa Miharjo, Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu yang menjadi sasaran utama, tapi Pak Nasution selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, puternya adik Irma Surani Nasution dan ajudannya yaitu Kazarian Andreas Tedean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut, dan juga anak dari Jenderal Nasution yaitu bernama Ade Irma. Oke Kak, terima kasih. Itulah yang dibunuh oleh Cakabirawa. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sekarang Museum Lubang Buaya itu dibuka untuk umum atau tidak? Oke, saya akan menjawab. Museum Lubang Buaya dibuka untuk umum dan ada harga tiketnya untuk masuk ke dalam museum tersebut. Sebenarnya saya juga penasaran yang namanya Museum Lubang Buaya itu seperti apa, tapi cuma bisa nonton di Google maupun di YouTube. Menjelaskan sejelaskan lagi ya tentang G30 PKI. Ya, sejak tahun 1967 setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno, tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan takbir bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Tapi sekarang cuma setengah bendera tiang aja ya, tapi juga ada itunya kan, apa, upacaranya juga. Terima kasih sudah mau menyaksikan dan menyimak sedikit penjelasan dari saya, Kak Ida, dan teman saya, Kak Tari. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada informasi dari kita yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.